Haleluya. Haleluya. Saudara, teman-teman semuda, kalian harus paham satu hal ini. Kita semua adalah Israel baru. Israel baru yang telah dicangkokkan. Kenapa? Israel baru. Karena Israel yang asli telah menolak Yesus Kristus sebagai Mesias. Makanya sampai sekarang lagu kebangsaan Israel judulnya adalah Hativah, artinya the hope. Pengharapan 2000 tahun lalu itu masih dinyanyikan. Padahal kita sebagai orang Kristen, kita telah menerima Mesias yang dijanjikan itu. Tapi kita juga berhutang budi pada Israel. Itulah sebabnya ketika Matius 5 ayat 3 ini dikatakan, itu sebagai jawaban atas doa Hineni, Keani, Mimaas. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Firman Tuhan katakan, di luar Yesus, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apapun. Itu yang harus dicamkan oleh teman-teman Desmoder. Apa yang kita miliki saat ini? Saudara ketahuilah, 10% memang kita harus balikin pada Tuhan. Itu perintah. Tapi 90% itu punya siapa? 90% itu bukan milik kita, saudara, Tuhan. 90% itu milik Tuhan sepenuhnya. Kita hanya dijadikan sebagai pengelola. Kita hanya dijadikan sebagai manajer-manajer dalam pengelola harta yang dipercayakan oleh Tuhan. Baik itu talenta, baik itu kekayaan, baik itu ya pokoknya yang berhubungan dengan kekayaan, berhubungan dengan talenta. Saudara tahukah berkat Tuhan paling murah itu apa? Ada yang tahu berkat Tuhan paling murah? Berkat Tuhan paling murah itu ialah uang. Berkat Tuhan yang paling mahal itu adalah hubungan. Pertanyaan sekarang, apakah engkau sedang membangun hubungan dengan Tuhan sebagai seorang yang miskin di depan Allah? Seorang yang menyatakan bahwa ini aku Tuhan, aku gak punya apa-apa, tapi aku mau melayanimu Tuhan. Aku bersyukur karena aku memiliki Yesus, imam besar, yang sanggup untuk membela hambamu ini. Jangan ragu lagi. Kalau orang Israel 6 abad lamanya berdoa, Nir'as penifhat Mipahat Yosef Tehilot Israel, gelisah dan cemas dalam ketakutan pada dia yang bertahta di kemuliaan Israel. Tapi kita saat ini, kita gak perlu takut karena kita punya imam besar yang sanggup membela kita saat kita didakwa oleh iblis. Saat iblis mendakwa kita, imam besar itu akan berkata pada Bapa, Bapa, dia adalah milikku. Aku telah menebus dengan darahku. Ketika Bapa mendengar pernyataan Yesus, dan ketika Bapa melihat darah itu membungkus kita, dakwaan iblis saat itu gugur. Dakwaan iblis automatically gugur. Berbahagialah engkau saat ini yang hidup dalam perjanjian baru. Teman-teman dan saudara tahu, orang yang paling berbahagia hidup di dunia ini adalah orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang hatinya melekat pada Tuhan. Orang yang menganggap bahwa engkau gak punya apa-apa. Aku datang tidak membawa apapun. Aku pulang dan tidak membawa apapun. Apapun yang aku miliki itu hanyalah titipanmu saja. Jadilah seperti tukang parkir. Yang ketika mobil hilang pun juga itu hanya titipan. Mungkin ini bercanda, tapi sebenarnya ada makna di balik itu. Bapak, kami mau belajar Tuhan untuk menjadi orang yang miskin di depan-Mu Tuhan, untuk menjadi orang yang miskin dalam roh. Kami sadar Tuhan, kami harus mengembalikan 10%. Tetapi 90% itu sebenarnya bukan milik kami Tuhan. 90% itu hanyalah dipercayakan kepada kami Tuhan. Kami gak mau miskin pengetahuan, kami gak mau juga miskin martabat. Kami juga gak mau miskin harta benda. Meskipun kami sadar bahwa harta benda itu adalah kepunyaanmu saja yang dipercayakan kepada kami. Tapi terlebih kami mau menyadari
bahwa apa yang kami miliki itu adalah kasih anugerah Tuhan. Dan kami nanti akan pulang, tidak membawa apapun, tapi kami pulang membawa amal ibadah perbuatan kami. Tuhan, kiranya firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan jauh daripada sempurna ini dapat menyadarkan teman-teman dan semua termasuk hamba-Mu ini bahwa kami hendaklah menjadi orang yang miskin, dan kami hendaklah menjadi seperti anak kecil yang tak bisa berbuat apapun tanpa disedekahi, tanpa diberi makan oleh orang tuanya. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Kami menyerahkan firman Tuhan ke dalam tangan Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudus Kau sanggup menjawab apa yang menjadi kebutuhan kami melewat firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu akan berbuah dan hidup dalam kehidupan kami 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Yang diberkati oleh firman Tuhan. Katakan, amin. Amin.